Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita sudah sampai pada bahasan laporan akhir kajian Master Plan Kawasan Kejuangan Peta Blitar. Dalam kajian Master Plan ini, kita mengembangkan dua aspek penting yang menyangkut: satu, nilai-nilai kesejarahan sebuah peristiwa yang dianggap bersejarah. Kedua, kita mengkaji nilai-nilai kesejarahan pada properti bangunan di mana peristiwa bersejarah itu terjadi di dalamnya sebagai artefak yang bersejarah. Tentang sejarah pemberontakan Peta Blitar di bawah Sudanjo Supriyadi yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 di markas Tentara Peta Daidan 2 Blitar itu, saya kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pasti sudah tidak asing lagi. Namun demikian, untuk mengimplementasikan sebuah peristiwa bersejarah ke dalam sebuah kawasan kejuangan yang terdiri dari museum dan beberapa monumen penting, maka upaya kajian ini harus kita lakukan secara komprehensif dan mengandung kebenaran dan hakikat. Ingat, museum dan monumen merupakan bangunan filosofi yang akan kita transformasikan ke masa depan agar anak cucu kita kelak mampu menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, harus mampu memberikan spirit perjuangan dalam menghadapi tantangan zaman dan selalu menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawannya. Selamat pagi, Mas. Juga. Tahu siapa Sudanko Supriyadi? Sudanjo Supriyadi dia itu ikonnya Blitar. Dia kan salah satu pramakasa pemberontakan tentara Peta waktu penjajahan Jepang. Oh, tahu. Dalam sejarah mulai sejak SD, SMP, SMA saya diajari bahwa Supriyadi adalah Sudanjo, dia yang betul-betul pejuang asli dari Blitar melawan Jepang untuk merdeka. Merdeka! Ya, tahu. Sudanko Supriyadi adalah pahlawan Peta dari Blitar. Sudanko Supriyadi, pahlawan Peta. Ya, tahu Sudanko Supriyadi. Sudanko Supriyadi itu pahlawan dari Blitar ya? Tahu, tapi ya pahlawan dari kota Blitar, kota Peta. Sudanko Supriyadi, pahlawan apa? Pahlawan Peta. Siapapun boleh mengaku Supriyadi, tapi ingatlah bahwa masyarakat Kota Blitar tidak begitu saja mempercayai kehadiran tokoh-tokoh itu. Mereka sudah mempunyai garis sejarahnya sendiri. Dan ingat bahwa teman-teman Supriyadi masih hidup dan keturunannya masih ada di sini. Sehingga bila dilacak dari situ, maka contoh-contoh kontroversial seperti Andaryoko itu tidak akan laku di Kota Blitar. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ya, tidak boleh. Karena apa? Supriyadi adalah tokoh pejuang bangsa yang sangat dihormati di Blitar dan di Indonesia. Oleh karena itu ke depan, tolong bangsa ini jangan sampai ada lagi orang atau figur yang mengaku sebagai Supriyadi. Karena ini akan bisa merusak atau menyimpangkan sejarah bangsa ini. Di pemikiran kami, saya pikir dengan usia yang sekian kemungkinan besar sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, kalau gitu sekarang ini kan banyak orang yang mengaku sebagai Sudanko Supriyadi. Menurut pendapat Mbak gimana? Ya, bullshit. Kan pahlawan kita kan memang sudah meninggal dari dulu. Kalau ngomong meninggal, tanya penduduk sini makamnya juga belum tahu katanya. Karena kalau mau bilang masih hidup kan ya dari tahun berapa sampai tahun sekarang kok ya susah mengatakan antara menentukan dia meninggal dan tidaknya itu. Karena kalau kemarin muncul ngaku-ngaku seperti itu
Ya itu hak mereka lah untuk mengatakan itu, tapi kelihatannya kok enggak, secara pribadi enggak masuk akal. Perlawanan tentara PETA di bawah Sudantjo Supriyadi dan kawan-kawan melalui pemberontakan melawan tentara Jepang benar-benar merupakan tindakan heroik dan patriotik. Mereka bertanggung jawab dengan rencana semula, meski harus menanggung akibat hukuman yang berat. Salah satu maklumat Sudantjo Supriyadi sebagai pemimpin pemberontak kepada kawan-kawan seperjuangan pada detik-detik terakhir saat dimulainya perjuangan, menyatakan konsekuensi dari pemberontakan kita ini paling ringan dihukum dan disiksa, paling berat dibunuh. Hukum militer Jepang dalam Perang Dunia Kedua sangat keras dan berat. Jangankan bagi tentara pribumi yang memberontak, anggota tentara Jepang sendiri yang terbukti melakukan pengkhianatan boleh dihukum mati di tempat tanpa proses pengadilan. Oleh karena itu, jangan ada lagi spekulasi tentang keberadaan Supriyadi, figur pejuang yang tidak pernah takut mati. Terus Pak Nugroho itu cerita, waktu para pelaku itu dikirim ke Jakarta dan mau dibawa masuk ke sidang, itu ada yang tanya, gimana Supriyadi kok nggak ada ini? Terus ada yang menjawab, Supriyadi sudah dieksekusi. Itu yang mengatakan itu namanya Pak Dirgo, waktu itu Kabakin. Pak Dirgo itu Kempite waktu itu, di polisi militer Jepang. Terus saya bilang sama Pak Nugroho, saya pernah mendengar dari orang yang sudah nggak ada. Daidanjo Surahmat itu pernah mengatakan kalau Supriyadi itu dieksekusinya di Tuban, di Rengel. Nah, jadi bisa ya karena yang dari Pak Nugroho, dari Pak sama itu, tadi Pak Kabakin tadi sama Pak Rahmat, jadi kita juga percaya kalau Supriyadi sudah nggak ada. Perlawanan Supriyadi dan kawan-kawan sangat berhasil secara monumental sebagai motivator perjuangan bangsa Indonesia di saat-saat yang akan datang, hingga terjadinya pertempuran 10 November yang heroik itu.